Pak Taufik Basari yang lagi hot sekarang itu adalah KPK. Ya. Dan saya rasa memang pada level sensasi itu menarik, pada level yang lebih mendalam juga menarik. Soalnya kan masih baru dan survivalnya belum terjamin. Atau menurut Anda sudah hak hidupnya terjamin nggak KPK? Begini, KPK ini kan sudah 3 periode ya. Yeah. Kalau periode pertama dia membangun institusi dan sistem, periode kedua mulai menangani perkara-perkara, sampai di ujungnya periode kedua ini mulai masuk yang ranah-ranah berbahaya, menyentuh persoalan politik, menyentuh persoalan mafia hukum, gitu ya, kasus-kasusnya itu maksudnya. Yeah. Nah, periode ketiga itu semacam eksekusi dari itu semua, dari yang sudah disiapkan oleh periode kedua. Nah, inilah ketika dia sudah menyentuh kepentingan mafia hukum, ya, kepentingan ini merasa terganggu dengan adanya KPK, maka ada koruptor fight back dengan berbagai cara, gitu ya. Nah, karena mafia tentu kekuatannya besar. Ya. Ketika ada jalinan kepentingan yang terjadi, satu kepentingan yang besar bertemu dengan kepentingan besar lainnya, dia kawin gitu ya, maka tentu serangannya pun juga besar. Nah, posisi seperti inilah yang membuat KPK masih goyang, gitu ya. KPK itu memang bukan lembaga permanen kan, itu diadakan karena lembaga permanen tidak berfungsi. Betul. Tapi apakah akan ada suatu masa di mana lembaga permanen itu berfungsi atau KPK sebaiknya dijadikan abadi aja gitu? Memang ada perdebatan soal apakah KPK ini permanen ataupun dia ad hoc gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, sebenarnya fungsi KPK masih terus bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum yang ada, meskipun nanti aparat penegak hukum yang ada pun juga sudah berhasil dibenahi, gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang fungsi-fungsi yang oleh KPK itu masih, saya pikir masih sangat panjang. Gitu. Nah, tapi yang jelas tantangan KPK akhir-akhir ini ya semakin berat itu tadi, karena perlawanannya pun juga semakin berat. Kalau publik dia tidak melakukan satu dukungan full terhadap KPK, ya KPK dibiarkan sendirian, ya tentu berhadapan dengan monster yang besar ini juga sangat berat. Apakah ada bahaya atau ada gejala bahwa secara institusi KPK dan polisi itu sudah bernasib tidak akan bisa ketemu sampai ada suara mau menarik orang dan sebagainya? Dan apakah itu satu hal yang jelek? Pernah ada keinginan membubarkan TV tertentu, TV berita, ada yang bilang KPK ini cengeng, terlalu banyak minta. Jadi apakah ada gitu kebencian institusi pada KPK di DPR atau di polisi atau di mana yang membuat eksistensi dia itu akan dipersoalkan? Ya, kembali lagi memang persoalannya adalah soal kepentingan yang disentuh oleh KPK sehingga merasa terganggu pihak-pihak ini. Saya melihatnya para pihak yang terganggu kepentingan ini sedang bermain bola. Yang satu sedang menggocek, dioper tolong kamu yang sekarang mainkan bolanya dan sebagainya. Tinggal begitu saja. Nah, KPK yang sebagai bola itu dicoba dimainkan dan sebagainya. Nah, jadi dia dari subjek menjadi objek gitu ya? Betul, betul. Nah, oleh karena itulah maka di sini kita harus jernih mengambil posisi ya. Bagaimana kita melihat kondisi yang ada, kita melihat move-move tertentu, apa backgroundnya, apa latar belakangnya dan sebagainya. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus meletakkan dukungan kita, ya bagaimana kita harus bersikap sebagai publik tentunya. Tapi satu hal saya ingin tanya, terutama waktu sekitar kasus Antasari ini dan itu, ada sementara publik yang beranggapan bahwa integritas KPK sendiri itu mulai harus dipertanyakan. Jadi tidak benar bahwa KPK itu yang terbersih di antara semuanya. Apa itu berubah? Apa sekarang KPK bisa dianggap suatu model integritas atau tetap diragukan? Ya, di setiap sistem dia
pasti tidak ada yang sempurna. Ada pasti bolong-bolongnya gitu ya. Nah, cuma kalau kita bandingkan dengan berbagai sistem yang dibentuk oleh berbagai institusi-institusi yang ada, maka KPK adalah model yang terbaik. Kenapa KPK bisa begitu? Karena memang cara mereka membangun KPK ini sejak awal bagus. Periode pertama Pak Ruki dan kawan-kawan ini, Pak Eri dan kawan-kawan, membangun sistem dulu. Sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga bolong-bolongnya itu kecil, gitu kan. Baru periode kedua mulai bergerak dan periode ketiga sekarang sedang berjalan. Nah, jadi memang bedanya dengan institusi-institusi yang baru juga yang seperti KPK itu rata-rata mereka begitu dibentuk langsung bergerak mereka. Nah, ketika dalam perjalanan menemui fakta-fakta empirik ya menangani suatu persoalan, sistemnya belum baik, akhirnya kelimpungan juga. Nah, kalau KPK beda. Dia mau dapat persoalan empirik apapun karena sistemnya sudah dibangun dengan baik, dia berjalan. Nah, kalau masalah ada 1-2 yang kurang di KPK itu berhasil ada satu proses penyelesaian yang juga cukup baik gitu. Nah, jadi saya pikir KPK bisa menjadi satu model lembaga yang berintegritas, sama halnya juga kalau saya gandengkan institusi yang lain yang bagus juga Mahkamah Konstitusi. Sama dia, Mahkamah Konstitusi di awal dia membangun sistemnya. Sehingga sekarang ini kalaupun ada kekurangan, perbaikannya tidak terlalu besar begitu. Saudara-saudara, jelas bahwa kesimpulannya ini bahwa tidak ada kesimpulan, tapi kita harus menjalani proses ini di antara semua lembaga. KPK yang sebentar ini oke, tapi masyarakat perlu memberikan tekanan publik supaya ada perbaikan. Istilah yang saya akan paling ingat dari Pak Taufik Basari, kalau mau ada perbaikan harus ada pergerakan. Jadi kalau institusinya sendiri tidak bergerak, masyarakat yang harus kasih tekanan melalui sosial media, melalui Wimar Show.